rakyat Iran sendiri yang tewas sampai 35.000 pada Januari 2026 karena menentang rezim. Taliban dulu dibilang teroris sama Amerika, begitu damai sekarang menjadi kawan. Kata teroris itu sudah hilang. Anda kembali di Interupsi pemirsa, saya kasih kesempatan sedikit lagi untuk Mbak Monik untuk menyambungkan lagi apa tadi yang disampaikan. Iya, saya tidak menerima pendapat untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Itu jargon-jargon yang dipakai oleh rezim teror Republik Islam Iran. Karena apa? Karena tidak boleh ya. Ini Republik Islam Iran ini baru muncul tahun 1979. Israel sudah ada sejak 1948. Kalau kita mau ngomongin negara modernnya. Kalau kita mau mundur lagi ke sejarah lama, mereka sudah ada dari sejak dahulu dengan kerajaan Israel kuno. Jadi janganlah pakai narasi-narasi yang memprovokasi pendengar kita, penonton di sini, di interupsi yang dari berbagai kalangan. Kan tidak semua punya pengetahuan yang sama gitu loh. Jadi yang saya inginkan di sini kita mengedukasi orang Indonesia tentang geopolitik untuk tujuannya mendamaikan gitu ya, untuk perdamaian. Bukan untuk justru ini malah memusnahkan satu bangsa. Gak boleh kayak gitu. Baik, kita kasih kesempatan ke Pak Tabrani, silakan. Kita lihat ya, sejarah itu kan apa yang hadir di dalam cerita kehidupan. Kembali kepada misalnya dunia, apakah kapan dunia itu bisa diatur? Itu kan dengan munculnya negara kuat. Kalau tidak ada negara kuat atau selamanya seperti yang disebut dengan the balance of power, itu kan terjadi Perang Dunia Pertama. Kemudian tidak lama kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Karena tidak ada negara yang bisa betul-betul dominan. Gitu. Maka setelah Perang Dunia Kedua itu kan muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memfokuskan 5 negara sebagai hakim lah ya. Dia yang menentukan gitu. Kalau tidak ada itu nggak ada lah. Ada orang mengatakan moralitas Amerika di mana dalam menjatuhkan bom atom gitu. Kalau tidak dijatuhkan tidak bisa selesai perang. Jadi dalam persepsi Amerika itu memang sebuah perbuatan yang melanggar moral gitu. Tapi itu diperlukan untuk mengakhiri pelanggaran moral yang lebih besar. Gitu. Nah kembali kepada cerita Israel. Gitu. Saya tentu saja tidak membela Israel. Cuma kan kita dalam rumusan pertahanan itu kenali dirimu, kenali musuhmu. Gitu. Kalau orang tidak bisa mengenali dirinya, dia tidak akan juga tidak mengenali musuhnya. Nggak adalah kemenangan dalam peperangan. Gitu. Masalah Israel dan Arab itu kan sebenarnya satu sebenarnya itu. Kalau Israel bisa dikalahkan oleh Arab tahun 48 itu, udah cerita kita sudah nggak ada sampai sekarang. Gitu. Karena itu bangsa Arab kemudian sadar setelah tahun 73. Karena itu perdamaian adalah pilihan. Gitu. Itu yang diambil oleh Anwar Sadat dari Mesir. Kita berperang untuk mengembalikan tanah Mesir yang diambil. Interupsi. Jadi itu yang dilihat. Nah sekarang kembali kepada soal Iran gitu. Bagi dunia Arab sekarang ini mana yang lebih mengancam? Israel atau Iran gitu. Kita kasih kesempatan dulu ke Mbak Tia ya Pak. Ini saya akademisinya sendirian ini. Jadi blundernya kemana-mana. Kita topiknya hari ini adalah bagaimana kita mempush atau mensupport untuk perdamaian antara Amerika dan Iran. Sudah terlalu lama kalau kita kembali ke War Resolution tahun 1973 Kongres Amerika Serikat. Presiden Amerika yang melakukan tindakan militer tidak disetujui Kongres, maka harus selesai sampai 60 hari. Jadi kalau kita hitung ini sudah lebih ya, artinya memang harusnya 1 Mei itu sudah berakhir. Tapi mereka berdua masih terus ada serangan-serangan kecil, ada action dari Amerika Serikat, dibalas oleh Iran terus seperti itu. Ada double blokade, ada penyerangan, Iran membalas kembali, tidak selesai-selesai. Sampai pada akhirnya yang kemarin perundingan, Iran pulang duluan, Amerika Serikat nyampe. Nah ini publik internasional menunggu untuk segera berdamai karena harga minyak naik terus. Ini efeknya juga ke kita, rupiah sekarang sudah berapa? Mbak Diandra, 17.000 sekian. Itu dampak dari kondisi geopolitik juga. Jadi memang kita harus mengarah ke sana. Bicara soal Israel dan Iran, Palestina itu tidak akan selesai-selesai, perspektifnya akan berbeda. Mbak Monik melihat bahwa Iran adalah teroris, buat orang Iran, buat rakyat Iran yang memang setia dengan mulahnya, mereka adalah yang mempertahankan sovereignty-nya adalah hero, begitu ya. Jadi penyebutan teroris itu juga siapa yang bilang begitu ya, tergantung dari
perspektif Perspektifnya. mana. Jadi kita bagaimana mempush bahwa bisa nggak nih kira-kira berdamai setelah Trump sama Xi itu bertemu. Apakah betul Xi itu bisa diatur oleh Trump? Apakah betul Trump menekan Xi dan mampu? Kemudian poin-poin tarif itu bisa menekan Xi atau tidak? Menurut Karena Mbak Tia lumayan. bisa nggak? Saya pikir Xi bukan secara personality ya. Bukan sosok yang bisa ditekan. Karena beberapa kali juga Amerika Serikat melemparkan isu tarif, Xi langsung membalasnya. 100%, oke naik lagi. Gua akan balas juga lu kalau naik. Nah, dua-duanya itu sama secara ekspor impor. Cina itu cukup butuh dengan pasar Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga butuh dengan banyak komponen retail dan barang lainnya dari Cina. Jadi artinya kedua belah pihak itu kalau dalam HI disebutnya interdependensi kalau kita pakai konsep ya. Jadi dua belah pihak saling membutuhkan. Hanya saja kalau misalnya dari meeting tersebut tidak mengarah kepada perdamaian, dikhawatirkan ini konflik akan membesar. Oke. Akan terjadi tensi lebih tinggi lagi dan ini tentu akan memperburuk terhadap perekonomian global. Yang saya khawatirkan dari akademisi itu justru ya kalau debat yang lain nggak akan selesai ini Mbak Diandra. Oke. Iya, kalau saya mungkin mau saya belum nyampaikan. Ya, tadi soal teroris, siapa yang mendefinisikan? Ya tentu saja beberapa negara sudah memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran sebagai dalam daftar teroris. Ada 45 negara loh sejauh ini. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi saya membaca dan rujukannya adalah pasukan Garda Revolusi dianggap sebagai Ini, Mbak teroris. Moni. Bahkan Mbak Moni. rakyat Iran sendiri Mbak Moni, yang gini. tewas sampai 35.000 pada Januari 2026 karena menentang rezim. Taliban dulu dibilang teroris sama Amerika, begitu damai sekarang menjadi kawan. Kata teroris itu sudah hilang. Hamas Enggak, menurut kita Palestina lihatnya bukan itu dari adalah Jadi bukan tergantung dari penyebutan. pertemanannya dong, Mbak. Kita Enggak, lihatnya itu penyebutan dari apa sepihak. kebijakannya. Oke, silakan, Pak. Ini sekarang prospek damainya seberapa besar ini dengan bertemunya Xi Jinping dengan Trump. Kalau saya melihat setelah selesai nanti itu ya Amerika akan meningkatkan blokadenya di Selat Hormuz. Sampai nanti IRGC itu kesusahan keuangan, kesulitan memenuhi pasokan makanan kepada rakyat Iran. Di saat itu nanti baru timbul inilah yang tidak rakyat punya Iran. moral Amerika. Oke, Dan justru silakan. kenapa negara yang tidak punya moral seperti ini menjadi acuan kita untuk menyelesaikan perselisihan dunia. Saya ingin tegaskan begini, Amerika hari ini itu sebenarnya terdampak dari kesombongannya. Dulu Amerika menggunakan pendekatan multipolar untuk menyelesaikan perselisihan dunia. Lama-lama dia menggunakan pendekatan bipolar. Dan akhirnya karena kesombongannya dengan gaya koboynya, dia menggunakan pendekatan unipolar. Seolah-olah, gua Amerika, lu ikut gua, kalau enggak gue giniin. Nah, Venezuela menjadi korban. Tapi begitu dia menyerang Iran, dia kena batunya. Nah, hari ini justru kesempatan sebenarnya bagi Interupsi. Cina untuk memeloroti ekonomi Amerika Interupsi. karena perjanjian mereka itu bisa ditata ulang Interupsi. pada Oke, kita kasih posisi kesempatan sebentar. pada posisi Cina yang hari ini datang ke Cina itu dalam posisi yang lebih rendah daripada Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu bisa memeloroti dagang dengan Amerika karena apa? Posisi Amerika yang tertekan dan pasti Amerika meminta kompensasi tentang posisi Xi Jinping terhadap Iran. Baik. Tapi sisi yang Oke. lain Xi Jinping juga bisa membuat Amerika makin tidak berkutik di perang yang dengan Rusia yang memang masih satu ideologi. Ini kan dua ideologi besar ya, kapitalisme Amerika, kemudian sosialisme komunisme Cina dan juga ada Rusia. Baik, Bang Nah, Hussein, tapi yang kita paling penting kasih saya kesempatan setuju dulu ke dengan Bang apa yang dilakukan Iran karena hari ini yang bahasa yang bisa dipahami oleh Amerika juga Israel adalah bahasa perang. Karena itu tidak ada negosiasi dengan Israel karena berulang kali resolusi PBB itu ditolak oleh Israel, dihianati, termasuk Amerika. Kemarin gencatan senjata, Amerika nyerang lagi, Israel nyerang Libanon. Karena itu betul kata Iran, kami harus berperang karena membela kedaulatan sampai Amerika menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi sekalipun hanya membuat rencana untuk menyerang Iran. Itu baru negara berdaulat. Oke, Mbak Monik silakan. Ya, poin saya adalah Presiden Amerika dan Xi Jinping hari ini ya ada kabar baik. Mereka sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk arus energi. Jadi dalam hal ini Amerika berhasil mengajak Cina gitu ya. Mudah-mudahan Cina bisa membujuk Iran. Nah, kalau dikatakan problemnya adalah Amerika, itu salah. Yang menjadi problem adalah Iran. Iran sekarang ini menyerang negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab.
Sekarang ini Iran menyerang negara-negara Keliru, tetangga. Iran menyerang pangkalan Jadi, militer Amerika yang ada di kawasan Arab, Bandara dan Arab Dubai melakukan kegiatan itu- terhadap umat ini Islam nggak karena interupsi telah loh. menjadikan wilayah kedaulatan tanahnya untuk musuh umat Islam dari Paling Amerika tidak yang ada statusnya 10 dia adalah orang negara Dubai muharriban filan meninggal yang memerangi dunia. kaum muslimin, dan itu merupakan Ada 10 pengkhianatan, dan orang ini meninggal wala yaj'alul dunia di kafirin 'alal Dubai mu'minina karena sabila. diserang sama Tidak Iran. boleh kawasan yang ada di Arab itu memberikan pangkalan militer untuk orang Amerika, yang dan itu terluka adalah bentuk penjajahan akibat modern. serangan Iran. Oke. 224 orang terluka akibat serangan Iran di Hitung Dubai. rakyat Palestina yang menjadi korban 11 Israel juga orang korban Amerika. Hitung jutaan rakyat Irak korban tewas Amerika. Hitung karena rakyat Afghanistan. Itu semua tidak ditewa- pernah menjadi hitungan. Tetapi selalu bicara tentang bagaimana Amerika, bagaimana Israel. Tapi tidak bicara tentang dunia muslim yang hari ini menjadi korban penjajahan kapitalisme Amerika. Juga anteknya yakni Israel yang memang ditaruh di kawasan agar selalu membuat konflik. Agar Amerika bisa intervensi, interupsi, Mbak. membawa Baik. pasukan, Ini- membawa Baik. alat cita, Baik, bisnis Pak Fadli. militer, Ini bisnis minyak. Pak Itulah Tabrani, yang dilakukan kita oleh kasih Israel. kesempatan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi. Ini jadinya